Rekan, hari ini kita mengambil topik tentang kasus-kasus atau penyakit-penyakit yang berhubungan tentang kehamilan. Jadi bukan bicara soal kehamilannya, tapi bicara soal penyakit yang terjadi paling banyak selama seorang wanita menjalani kehamilan. Pertama, topik yang kita bahas tentang adalah penyakit ulu hati, kenaikan gula darah, kenaikan tekanan darah, maupun anemia yang terjadi selama kehamilan. Angka kematian ibu selama proses kehamilan itu di Indonesia cukup tinggi ya. Bahkan boleh dikatakan sangat tinggi untuk negara-negara di Asia Tenggara. Tahun 2019 itu sekitar 305 per 1000 kelahiran hidup, dibandingkan Malaysia yang hanya 17 per 1000 kelahiran hidup. Nah, salah satu penyebab daripada kematian ibu adalah kenaikan tekanan darah, kenaikan gula darah selama proses kehamilannya. Nah, apa yang terjadi selama wanita mengalami kehamilan? Pertama adalah terjadi perubahan hormonal yang mungkin rekan-rekan harus mengerti. Hormon-hormon apa saja yang berubah selama kehamilan? Pertama, hormon gonadotropin hormon atau HCG. Hormon ini terjadi ketika seorang wanita mulai hamil dan merupakan petanda dari awal daripada kehamilan. Dan hormon HCG ini kalau dia kadarnya rendah itu bisa petanda daripada kematian janin atau kehamilan di luar kandungan. Tapi kalau hormon HCG ini tinggi justru bisa petanda daripada kehamilan kembar ya, atau kehamilan ganda atau kehamilan mola. Kemudian ada hormon plasenta laktogen HPL. Hormon ini sebenarnya mulai terjadi pada saat awal kehamilan, digunakan apa? Agar tubuh wanita mempersiapkan nutrisi buat janinnya dan mempersiapkan kelenjar susu untuk fase menyusui. Tetapi jika kadarnya berlebihan, itu bisa membuat kerja insulin menjadi kurang maksimal. Gula darah tidak bisa masuk kepada sel tubuh sehingga terjadilah kenaikan gula darah yang kita sebut dengan diabetes diabetes gestasional ya. Jadi diabetes yang terjadi selama proses kehamilan. Nah, kalau ini terjadi sampai proses persalinan, itu bisa mengakibatkan gula darah yang rendah pada saat bayi lahir kemudian. Kenaikan hormon estrogen. Nah, kenaikan hormon estrogen ini bisa mempengaruhi sphincter oesophagus ya, yaitu sekat antara lambung dengan oesophagus itu ada sekat. Tapi pada proses kehamilan, kadar estrogen yang tinggi itu akan membuat kelemahan daripada sphincter ini, sehingga pada saat kehamilan seorang wanita bisa saja mengalami nyeri ulu hati, muntah mudah, terutama di trimester kedua dan ketiga. Estrogen menyumbang kenaikan tekanan darah. Jadi tekanan darah bisa naik selama proses kenaikan daripada hormon estrogen yang bisa mengakibatkan terjadinya preeklamsi pada kehamilan. Progesteron ya, progesteron itu terbalik. Jadi justru dia mengakibatkan penurunan tekanan darah yang mengakibatkan seorang wanita hamil mengalami rasa pusing. Tetapi progesteron kenaikannya juga mengakibatkan kelemahan daripada sphincter yang akan mengakibatkan keluhan GERD, keluhan reflux daripada oesophagus yang terjadi terutama di trimester kedua dan ketiga. Keluhan GERD juga diperberat oleh besarnya bayi yang dikandungnya. Semakin besar kehamilan, maka kemungkinan tekanan di dalam perutnya itu makin besar sehingga terjadi reflux daripada oesophagus. Kenaikan hormon yang lain adalah oksitosin dan prolaktin. Nah, ini juga ikut naik
yang mengakibatkan proses pematangan daripada persiapan seorang ibu untuk melahirkan. Anemia yang paling sering terjadi pada proses kehamilan itu terjadi karena apa? Ketika seorang ibu mulai mengandung, maka zat-zat gizinya itu harus berbagi dengan janin. Nah, disitulah disarankan seorang wanita untuk mengkonsumsi makanan yang kaya besi, jika perlu memberikan suplemen besi, yaitu misalnya lah yang di pasaran seperti tablet tambah darah untuk ibu hamil ya. Nah, anemia yang terjadi pada kehamilan itu biasanya anemi kekurangan zat besi, kekurangan vitamin B12 dan kekurangan daripada asam folat. Sehingga penyakit-penyakit yang atau keluhan-keluhan yang terjadi selama kehamilan adalah pertama refleks daripada oesophagus atau yang disebut dengan GERD yang makin hebat selama trimester kedua dan ketiga, karena pada saat itu hormon daripada estrogen dan progesteronnya lagi tinggi-tingginya dan kehamilannya lagi cukup besar ya, yang mengakibatkan tekanan di dalam perutnya akan meningkat. Mulai terjadinya preeklamsi, kenaikan daripada tekanan darah. Kemudian terjadinya kenaikan gula darah atau yang kita sebut dengan diabetes gestasional. Jadi ketika nanti terjadi proses persalinan, biasanya gula darahnya akan kembali normal. Nah, anemia yang terjadi selama proses persalinan, proses kehamilan itu pada trimester kedua itu darah akan memproduksi lebih banyak plasma daripada sel eritrosit, sehingga nilai hemoglobin pada saat seorang wanita hamil dikatakan anemia itu nilainya di bawah 10,5. Kalau pada wanita yang tidak hamil kan nilainya di bawah 12, boleh dikatakan anemia. Itu disebabkan karena pada trimester kedua produksi plasma jauh lebih banyak daripada produksi eritrosit. Kemudian pengobatan untuk keluhan-keluhan selama kehamilan, pertama kalau penyakit GERD itu sarannya adalah makan sedikit-sedikit tapi dalam jumlah sering ya, sedikit-sedikit dilakukan sering. Kemudian obat-obat yang aman untuk kehamilan sementara ini adalah antasida, kemudian ranitidin. Kalau kenaikan tekanan darah yang disebut dengan preeklamsi itu obatnya adalah Dopamed. Nah, biasanya kita gunakan juga amlodipin. Untuk diabetes gestasional biasanya kita menggunakan terapi diet dulu. Ketika kita tidak berhasil, kita menggunakan obat yang namanya metformin. Nah, jika memang diperlukan, kita bisa menggunakan obat insulin. Kemudian anemia itu bisa diatasi dengan memberikan tablet tambah darah sejak dari awal kehamilan. Demikian rekan-rekan topik kita tentang keluhan-keluhan yang biasanya atau penyakit-penyakit yang muncul selama proses kehamilan. Terima kasih, jangan lupa subscribe, like, dan berikan komentar.